Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Jayanti. Saya dosen teknik mesin Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi 10 November. Alhamdulillah, sejak 2014 saya menjadi dosen CPNS. Ada beberapa mata kuliah yang dipercayakan ke saya untuk saya ampuh. Di antaranya ada metalurgi 1, metalurgi 2, perencanaan elemen mesin, korosi, metalurgi manufaktur, metode penulisan dan komunikasi ilmiah, teknologi penyimpanan energi, teknologi hidrogen, menggambar mesin, dan dasar rekayasa mekanika. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sertifikasi dosen terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran, maka di video kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran mata kuliah Metalurgi 1. Mata kuliah Metalurgi 1 ini merupakan domain dari Material Science dan Engineering yang pada intinya mempelajari hubungan keterkaitan antara mechanical, physical, dan chemical behavior dari material ketika material berada pada kondisi lingkungan tertentu. Domain material science dan engineering sendiri bertitik berat pada 4 pilar penting yang melandasi pemilihan dan pemanfaatan material dalam berbagai aplikasi, yaitu properties, struktur, proses, dan performance, di mana keempatnya memiliki peran yang sangat penting dan saling terkait satu sama lain agar mampu menempatkan material yang berkualitas untuk aplikasi yang sesuai dengan kualitas dari material tersebut. Di teknik mesin ini, mata kuliah metalurgi ini akan fokus mempelajari respon material terhadap pembebanan tertentu yang mencerminkan mechanical properties-nya. Selain itu, physical behavior yang ditunjukkan oleh material akibat pembebanan tersebut juga akan dipelajari. Mata kuliah Metalurgi 1 ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 yang memiliki bobot sebesar 3 SKS. Kemampuan yang diharapkan untuk dimiliki mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah Metalurgi 1 ini dituangkan ke dalam capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran tersebut meliputi capaian pembelajaran program studi atau capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL, dan juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPL sendiri dari mata kuliah Metalurgi 1 ini meliputi 3 hal, yaitu ada kemampuan menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa pada sistem mekanika. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik. Yang ketiga, kemampuan menguasai konsep ilmu sains dasar, matematika, dan prinsip-prinsip rekayasa pada sistem mekanika. Sementara CPMK Metalurgi 1 meliputi juga 3 hal, yaitu mahasiswa mampu menghubungkan konsep sifat mekanik dan pengujiannya, sifat fisik material untuk permasalahan engineering dasar. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep mekanisme penguatan pada logam. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa mekanisme pembekuan dan transformasi fase yang terjadi pada logam, terutama baja karbon, baik secara kerja individu maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Materi pembelajaran di mata kuliah Metalurgi 1 ini meliputi mechanical properties yang dituangkan ke dalam materi pengujian mekanik, yang meliputi ada deformasi plastis di dalam pengujian mekanik, kemudian ada kegagalan material yang nanti juga akan dibahas, kemudian mekanisme penguatan logam, struktur kristal, cacat kristal, dislokasi, diagram fase, dan juga FV3C diagram. Untuk menambah pemahaman mahasiswa terkait dengan pengujian mekanik, mata kuliah ini memiliki praktikum yang meliputi pengujian merusak yang dilakukan di laboratorium. Referensi yang dipakai adalah Afner,
buku dari Avner, Kalister, dan juga Dieter. Pembelajaran mata kuliah Metalurgi 1 ini menggunakan sistem team teaching, di mana ada satu dosen yang diberi tanggung jawab menjadi koordinator mata kuliah. Materi perkuliahan pun dibuat seragam untuk seluruh kelas paralel Metalurgi 1. Kuis, ETS atau evaluasi tengah semester, dan EAS atau evaluasi akhir semester juga dibuat sama, baik soal maupun waktu pelaksanaannya. Total ada 4 kuis ya. Kuis 1, kuis 2 atau ETS, kuis 3 dan kuis 4 atau EAS. Kuis 1 akan diadakan pada perkuliahan minggu keempat, sementara kuis 2 atau ETS akan diadakan pada minggu perkuliahan ke-8. Kuis 3 ada di minggu perkuliahan ke-12 dan kuis 4 ada di minggu perkuliahan ke-16 ya. Perkuliahan dilaksanakan secara luring atau offline yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan merupakan perkuliahan tatap muka, 1 kali pertemuan evaluasi tengah semester, dan 1 kali pertemuan evaluasi akhir semester. Evaluasi tengah semester atau ETS ini disebut juga dengan kuis 2, begitu juga dengan EAS disebut sebagai kuis 4 gitu. Dan praktikum dilaksanakan secara offline setelah sebelumnya berturut-turut dilakukan secara online selama masa pandemi. Materi perkuliahan dapat di-download di MyITS Classroom LMS ya. Kehadiran mahasiswa juga di-record di MyITS Classroom. Pengumpulan tugas-tugas kelas juga melalui MyITS Classroom. Sementara evaluasi tengah semester atau kuis 2 dan evaluasi akhir semester atau kuis 4 menggunakan lembar jawaban kertas yang disediakan. Penilaian tugas kelas ETS dan ES menggunakan sistem manual, dan kemudian lembar jawaban dibagi ke mahasiswa kelas sehingga mahasiswa dapat mengetahui dan memastikan toleransi di dalam transparansi transparansi di dalam penilaian. Komplit terhadap nilai diperbolehkan selama nilai belum dipermanen. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah OBE atau Outcomes Based Education, di mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai keterampilan dan pengetahuan terhadap materi perkuliahan yang tertuang dalam capaian pembelajaran yang dibebankan terhadap mata kuliah atau CPMK secara detail dan terhadap program studi atau lulusan atau CPL secara general. Diskusi dan tanya jawab akan selalu dijumpai di mata kuliah metalurgi yang saya ampu ini, dalam rangka berinteraksi dengan mahasiswa supaya mahasiswa ikut terlibat di dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan mereka untuk memahami materi yang disampaikan. Di samping itu, dalam menyampaikan materi selalu saya awali dengan pertanyaan, mengapa materi tersebut harus dipelajari? Dengan harapan mahasiswa mampu memahami fundamental konsep dari materi yang disampaikan sehingga pemahaman mereka akan komplit dan mengena. Penyampaian materi pun disertai dengan analogi-analogi fenomena di kehidupan yang real sebagai pembanding. Tidak lupa juga saya selalu menjaga eye contact dengan mahasiswa di kelas untuk menjaga konduktivitas ya dalam kelas. Saya juga berusaha untuk menghafalkan nama-nama mahasiswa di kelas dengan harapan saya mampu menilai lebih objektif karena saya mengetahui keseharian dan kebiasaan mereka selama berada di kelas. Sistem penilaian mata kuliah metalurgi 1 ini memiliki 4 item utama seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu ada kuis 1, kuis 2, kuis 3, dan juga kuis 4 ya. Di mana masing-masing itemnya bernilai 22,5%, ditambah praktikum yang bernilai 10% sehingga total menjadi 100%. Remedi bisa dilaksanakan jika banyak mahasiswa yang memang mendapatkan nilai yang tidak bagus atau nilai C ke bawah. Baik, seksi video berikutnya merupakan video tatap muka pembelajaran mata kuliah metalurgi 1 di kelas. Terima kasih, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita jumpa lagi mata kuliah metalurgi 1 ini di semester 3 ya teman-teman ya. Masih semangat ya untuk kuliah ya? Semangat, alhamdulillah. Oh iya, saya lupa tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Kira-kira nih
teman-teman mendengarkan nama mata kuliah Metalurgi 1, apa yang terpikirkan? Coba dilihat dari gambarnya nih. Ada apa saja itu? Prosesnya, betul. Terus apa lagi? Atau istilahnya heat treatment-nya ya. Nanti kita belajari di Metalurgi 2, karena di Metalurgi 1 kita belajarnya sebelum ke prosesnya. Berarti ke pengetesan atau pengujiannya, bahannya. Ada lagi? Masuk ke lebih detail, ke mikronya apa? Iya, ada kristal struktur, kemudian ada kristal defect, masih ingat? Terus ada lagi failure analisis, sedikit ke failure analisis. Ya, jadi nanti ada creep, kemudian fatigue dan kawan-kawan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini saya suka sekali, ini quote by me ya, quote by saya ya. If I can make an analogy, metal is like our life ya. Without any processing, we will never become more valuable. Setuju dengan quote by me-nya? Setuju ya? Karena kita tidak akan pernah bisa berharga kalau tidak melalui proses. Seperti yang kalian ada di sini nih, ya nggak? Iya, ilmu dan ijazah ya. Sehingga kita butuh proses. Nah, sebelum kita masuk ke kontennya, kita tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang akan kita dapatkan setelah kita pelajari mata kuliah Metalurgi 1 ini ya. Ini yang ada. Kita baca lebih jelas di sini ya. Nah, sebenarnya setiap mata kuliah itu mengandung atau memiliki 2 capaian pembelajaran ya. Ada capaian pembelajaran program studi yaitu Mechanical Engineering departemen kita. Kemudian ada capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah itu sendiri. Artinya setelah kita mempelajari Metalurgi 1 ini, apa sih yang bisa kita miliki atau kita kuasai? Nah, di sini ya, untuk capaian pembelajaran lulusan ini. Jadi di hampir semua mata kuliah yang ditawarkan di teknik mesin ini, kemampuan menerapkan matematika, sains dan prinsip rekayasa kita dapatkan. Ya, kita akan dapatkan, termasuk kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan juga menyelesaikan permasalahan teknik. Sudah ya, di semester 1-2 sudah terasa ya. Kemudian kemampuan menguasai konsep ilmu sains dasar, sudah juga. Ya, seperti fisika, matematika, sudah kan ya. Kemudian di CPMK-nya, mata kuliahnya, yaitu di Metalurgi 1-nya, yaitu apa? Nah, ada konsep sifat mekanik dan pengujiannya. Itu nanti akan kita pelajari. Oke, pengujiannya pengujian yang merusak ya, karena ada di laboratorium bawah ya. Nanti pengujiannya pengujian merusak. Sementara kalau pengujian ini tidak merusak nanti ke Metalurgi 2. Kemudian mampu menjelaskan konsep mekanisme penguatan. Itu juga akan kita bahas. Jadi logam ya, seperti kita nih ya, seperti manusia. Tadi seperti awal-awal tadi bahwa analoginya dekat sekali dengan kita. Jadi ketika kita diberi proses, begitu juga dengan logam atau material diberi proses ya, material itu akan mengalami penguatan. Ya, misalnya nih mohon maaf nih ya, jangan dipraktekkan di rumah ya, misalnya dipukul gitu ya. Ya, seolah-olah kita waktu itu ya mungkin akan turun sedikit gitu ya. Oke, tapi kan semangat di dalam hati, gitu, toh saya akan kuat lagi, kita balas gitu ya. Jangan dicontoh, tapi ini yang ada di material. Jadi kalau material misalnya nanti di pengujian ya, ditarik, dia akan luluh pada satu titik. Tapi luluhnya itu justru memperkuat dia. Ya, memperkuat dia, menjadikan dia mengalami strain hardening. Ya. Ya, oke ya. Oke. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan konsep mekanisme, sudah ya, mohon maaf ya. Yang ketiga, menganalisa mekanisme pembekuan dan transformasi fase yang terjadi pada logam, terutama baja karbon. Ini sebenarnya banyak sekali mahasiswa yang mengatakan ke saya, Bu ini sulit, momok itu. Ya, menurut saya pribadi tidak ada yang sulit ya. Yang ada mau atau enggak kita pelajari. Ya, betul? Otak kita sama, makan kita sama, betul? Iya, kecuali kalau kalian makan mungkin burger, kentang. Kalau saya makannya yang biasa-biasa aja lah ya, kayak gitu. Semuanya sama. Jadi yang membatasi diri kita adalah sebenarnya kita sendiri. Jadi please ya, mekanisme pembekuan dan transformasi fase ini insya Allah mudah. Kalau kita buat mudah. Kalau kita buat mudah, insya Allah mudah ya.
baik secara kerja individu maupun berkelompok. Jadi nanti ada apa istilahnya di praktikum ya, nanti akan dibuat secara berkelompok ya di praktikum. Kemudian kalau di kelas nanti bisa apa namanya tugas dan kawan-kawannya bisa dikerjakan secara kelompok juga seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk CPL? Kira-kira sudah terbayang nggak apa yang akan kalian dapatkan dengan belajar metalurgi 1 ini? Terbayang ya? Bisa mendapatkannya ya? Semoga, insya Allah 86% saja kalian mendapatkannya, sudah dapat nilai A. Ya, jadi ini yang kita pelajari selama 16 kali pertemuan ke depan, dengan 2 kali pertemuan adalah ETS dan EAS ya. 14 kali pertemuan ya. Jadi ini akan kita pelajari yaitu mechanical properties, material failure, crystal defect, kemudian ada praktikum ya nanti ya terkait dengan mechanical properties dari material ya. Ada plastic deformation, crystal structure, diagram fasa, Fe3C, kemudian dislokasi dan mekanisme penguatan logam ya. Itu yang akan dipelajari. Semoga kita bisa menyelesaikannya selama 14 kali pertemuan ya. Dengan catatan kita nanti akan punya insya Allah 4 kali kuis ya. Kuis 1, 2, 3, 4. Kuis 1 di minggu ke-4, kuis 2 di minggu ke-8, kuis 3 di minggu ke-12, kuis 4 di minggu ke-16. Nah, oke, sudah mulai panas otaknya? Berat Bu. sudah mulai panas atau sudah mulai mengantuk ya? Siang-siang gini kan ya, ngantuk ya. Oke, untuk memperpanas lagi kita lihat ini videonya ya. You use objects every single day, but have you ever thought about what they are made of? Why are some bendy? And some are really hard? Or why are some smooth and shiny? And some bumpy and rough? When it comes to the objects around us, they can be very different from one another. Can you think of some materials you see in the classroom or at home? Nah, bisa dilihat ya, meskipun ini videonya untuk children ya, nah, tapi ini sebagai analogi sebenarnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ketika kalian melihat ini ya, penggaris, kemudian ada klip, ada apa ini namanya, gunting, kemudian ada orotan ya, ada orotan, kemudian ada pensil dan kawan-kawan. Nah, kira-kira nih, apa yang ada di feeling kalian melihat mereka semua? Kira-kira aja. Perbedaan bentuk, perbedaan material, jenisnya ya. Jenisnya ada lagi? Beda fungsi. Ada lagi? Kekuatannya. Iya, kekuatannya juga. Jadi ada yang ada yang keras, ada yang lunak, ada yang bisa dibengkokkan, ada yang mudah sekali dipatahkan, ada yang sangat sulit sekali dipatahkan, ya enggak? Seperti itu. Do you know what the properties are? What their properties are? Do you know? Gelas apa propertiesnya? Brittle, betul. Mudah pecah ya. Kemudian kayu? Kayu ini maksudnya kemana sebenarnya? Brittle juga ya? Ya. Enggak ya? Ayo brittle enggak? Iya. Tergantung jenis kayunya. Iya. Tergantung jenis kayunya. Oke, kita hold aja kayu ya. Karena kayu memang dia masuknya ke organik komposit ya. Kemudian plastik. Plastik apa? Ductile? Plastik lunak ya. Lunak atau soft istilahnya ya. Ductile enggak juga sih ya. Tapi juga ductility-nya tinggi ya plastik ya, termasuk ya. Ductility-nya tinggi ya. Atau elasticity-nya ya, mungkin ya, lebih tepatnya elastis ya dia ya. Kemudian ini apa? Kalau serbet ini? Apa ini? Kita skip aja wes. Ini kertas? Iya sama ya, sama dengan kayu. Kalau ini metal ya. Tergantung. Biasanya mostly apa?
Kekuatannya paling tinggi di antara yang lain. Jadi teman-teman, ketika kita memproses material tersebut ya, jadi material itu kan diproses supaya kita mendapatkan fungsinya ya. Ya, supaya kita mendapatkan fungsinya, material itu diproses gitu. Nah, ketika diproses itu juga menyesuaikan dengan fungsinya. Kira-kira, sesuai dengan propertiesnya. Kira-kira mungkin nggak kita memproses plastik dengan cara diuji tarik? Worth it nggak? Nggak worth it. Plastik diuji tarik. What for? Bisa jadi memang plastik bisa diuji tarik, tapi kan some degree itu untuk apa gitu ya istilahnya ya. Kemudian kayu misalnya, kayu diuji tarik? Enggak ya? Enggak diuji tarik. Kain diuji tarik? Enggak ya? Enggak ya? Oke, lanjut. Because materials have special properties Tuh. that help them do their job. Iya. Take this umbrella, for example. The Ini handle asik ya. is from hard materials. Mm-mm. The umbrella shield is often made from plastic. The hard materials were used for the handle because it is strong and perfect for supporting the top of the umbrella. And the plastic was chosen because it is waterproof and light, which lets the rain drip off while allowing you to carry it easily. Nah, dari sini ada terbentuk gak kira-kira di pikirannya teman-teman semua bahwa material itu ya, kuasa Tuhan ya, bahwa diciptakan begitu, selain punya properties ya, dia itu diperuntukkan khusus untuk kondisi tertentu, ya nggak? Ya, Masya Allah sekali ya Tuhan ya, maha baik Tuhan ya. Jadi misalnya nih plastik, mungkin nggak plastik ini dipakai untuk apa istilahnya di permesinan misalnya, enggak kan, enggak mungkin. Dan iya melaleh, dan Tuhan maha baik banget ya, maha baik sekali bahwa misalnya nih kalau semua di muka bumi ini terdiri dari besi misalnya, masa kita payungan pakai besi? Ya kan ya, Masya Allah ya. Ya kita sudah diciptakan, kita sudah dibekali istilahnya apa ya, diberikan sumber daya yang luar biasa ya, kita hanya tinggal mempelajarinya saja ya. Berarti tugas-tugas teman-teman semuanya, tugas kalian semuanya di sini mempelajari itu, mengambil aksi ya, melanjutkan yang diperintahkan sama Tuhan. Wah, ini loh diolah ya, tugas kalian di sini bisa. Nah, indikatornya apa? Kalian sudah memahami ini, kalian akan punya skill, pengetahuan, dan mampu menjelaskan ya pentingnya dari material science ini, termasuk tadi ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa material, bisa nggak? Bahkan nasi pun itu juga material toh ya, cuman jenis material yang berbeda ya. Material yang kita pelajari di sini adalah material teknik yang tujuan aplikasinya nanti untuk keteknikan ya. Contoh apa material teknik? Logam. Ada lagi? Kenapa? Komposit, iya. Ada lagi? Ya, sebutkan aja semuanya berarti ya. Logam, komposit, keramik, sama polimer. Ya, itu material-material teknik. Di luar itu, ya bukan concern kita. Karena kita di teknik. Kalau mau di concern yang mungkin clothing line, ya monggo di clothing line. Mereka belajar tentang fabrik ya. Seperti itu. Kemudian nih, ada quote lagi yang bagus nih. Our life highly depends on materials. Highly depend. Tadi kita sudah bahas juga. Kemudian yang kedua, materials drive our society. Sadar apa enggak? Bahwa nenek moyang kita, yang katanya nenek moyang kita ya, karena saya juga enggak mengalami pada saat itu, membaca buku sejarah. Nenek moyang kita ya, zaman dulu kala, sudah atau istilahnya menemukan material-material pada saat itu. Yang dimana material-material yang sering banyak ditemukan pada saat itu, itulah yang membangun peradaban. Apa contohnya? Ada batu, perunggu. Ada ya zaman Mas ada? Masa zamanmu Re? Zaman sekarang itu Re? Ada? Zaman perunggu, apalagi? Iya, lupa saya.
Terus ada, saya lupa, ada 4 zaman kalau salah. Kalian bisa lihat itu. Nah itu artinya apa? Sebegitu pentingnya material ya di kehidupan kita. Sampai driven our society, membangun sebuah society ya. Jadi teman-teman, setelah kita mendengarkan contoh dari Aji dan juga Ivan ya, kita jadi paham betul nih. Jadi kita punya yang harus kita consider ya, kita pertimbangkan dalam ilmu metalurgi ini ada 4 pilar penting ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya. Ada namanya properties ya, kemudian struktur, kemudian proses dan performance. Di mana keempat-empatnya ini nggak bisa dipisahkan. Mereka sudah soulmate, sudah nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya apa? Kalau kita mau performance yang bagus, otomatis properties, struktur, dan proses dari material juga sudah harus bagus. Ya, kalau misalnya kita mau performance yang bagus, proses dari materialnya, misalnya struktur dan propertiesnya tidak terlalu bagus, kita bisa modif di prosesnya. Begitu ya. Jadi 4 pilar penting ini tolong diingat-ingat dengan baik sebagai dasaran dari metalurgi 1. Bahkan bukan hanya metalurgi 1 sebenarnya, di semua proses engineer yang akan kalian temuin nantinya gitu. Itu yang ada kita di pertemuan 1 ya teman-teman ya. Ada 4 proses penting, insya Allah kita lanjutkan lagi mungkin di next pertemuan selanjutnya ya, membahas lebih lanjut tentang pengujian ya, karena kita sudah tahu dasaran dari metalurginya ya begitu. Jadi terima kasih teman-teman atas kehadirannya, mohon dimaafkan ya atas kesalahan yang saya perbuat kalau ada misalnya menyinggung, bercanda dan berlebihan. Terima kasih sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, digunakan dengan baik, disimpan juga dengan baik ya, amin. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.